Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan kitab syarah daripada Fathul Qarib, yaitu Al-Bajuri, di halaman 246 jilid pertama cetakan Toha Putra, mengenai kesunahan bagi orang yang memandikan mayat. Wa yusannu ayyakunal ghasilu aminan, dan disunahkan akan bahwa adalah orang yang memandikan mayat aminan, yaitu orang yang terpercaya. Sunnah terhadap orang yang memandikan mayat adalah merupakan orang yang bisa dipercaya, artinya bukan orang khianat, orang yang bisa menyembunyikan rahasia. Ini sunnah bagi orang yang memandikan mayat. Oleh karena itu, fa in ra'a khairan, maka jika melihat ianya orang yang memandikan mayat akan khairan, akan apa ia lihat? Kebaikan. Maka jika orang yang memandikan mayat tersebut melihat kebaikan pada diri mayat, pada diri jenazah, seperti contoh ka istinarati wajhin, seperti bercahayanya muka misalnya, wa thayyibi raihatin, dan wangi bau, sunnah dikruhu, niscaya disunnahkan akan sebutnya kebaikan tersebut. Apabila seorang yang memandikan mayat melihat kebaikan pada diri jenazah, misalnya wajahnya bersinar, kemudian misal lain, contoh lain, wangi baunya, ini sunnah sebutkan. Au biddahu, atau jika orang yang memandikan mayat tersebut melihat lawannya kebaikan, artinya si orang yang memandikan mayat jika melihat keburukan pada diri mayat atau diri jenazah, contoh kasawadin, seperti hitam misalnya, wa taghayyuri raihatin, seperti contoh berubahnya bau, wa inqilabi suratin, dan berbalik bentuk, artinya berubah bentuk, haruma dzikruhu, niscaya haramlah sebutnya keburukan. Berbeda dengan apabila orang yang memandikan mayat melihat keburukan pada diri jenazah, diri mayat, seperti misalnya contohnya hitam misalnya, mayat tersebut berubah menjadi hitam, atau mayat tersebut berubah baunya atau berubah bentuknya, ini haram untuk disebutkan. Makanya tadi disunahkan bagi orang yang memandikan mayat adalah orang yang aminan, bersifat dengan terpercaya. Illa limaslahatin fihima, kecuali karena satu kemaslahatan pada keduanya. Kecuali ada satu kemaslahatan pada keduanya, sebut kebaikan dan tidak sebut keburukan tadi. Maksudnya nanti di depan dibahas, apabila ada satu kemaslahatan maka sesuatu yang baik itu tidak menjadi sunnah disebutkan, dan sesuatu yang buruk tersebut tidak lagi menjadi haram disebutkan. Karena apa? Karena ada satu kemaslahatan. Fa fi sahihi muslimin, maka tersebut dalam sahih Muslim, artinya tersebut dalam hadis sahih Muslim, riwayat Muslim, man satara musliman, barang siapa yang menyembunyikan akan musliman, seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan menutup baginya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Maksudnya orang yang menyembunyikan keaiban seorang muslim, maka Allah akan menyembunyikan keaibannya di dunia dan akhirah. Ini hadis ini tidak mesti kepada si mayat. Sesama muslim yang masih hidup pun demikian, tidak boleh membuka aib saudaranya sendiri. Jika seandainya dilakukan, maka Allah akan membuka keaibannya di dunia dan akhirat. Kemudian wafi sunani Abi Daud wa Tirmidzi, dan tersebut dalam sunan Abi Daud dan Tirmidzi atau Tirmidzi, ada hadis Nabi, udhkuru mahasina mautakum, sebutlah oleh kamu sekalian akan mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan daripada mayat kamu, wa kufu an masawihim, dan sembunyikanlah oleh kamu sekalian an masawihim, daripada keburukan mereka. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi atau Tirmidzi, yaitu kata Nabi, udhkuru, sebutlah oleh kamu akan mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan daripada mayat kamu, wa kufu, dan sembunyikanlah an masawihim, daripada keburukan-keburukan mereka. Kemudian wafil mustadraki, dan tersebut dalam kitab mustadrak. Kitab mustadrak ini kitab hadis karangan Imam Hakim.
Apa kata Nabi? Man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan ianya akan seorang mayat, wa katama alaihi, dan menyembunyikan ianya seseorang atasnya mayat, artinya menyembunyikan aibnya, niscaya ghafarallahu lahu arba'ina marrah, Allah mengampuni baginya 40 kali. Ini hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Orang yang memandikan mayat dan menyembunyikan keaiban mayat, maka Allah akan mengampuni baginya 40 kali. Kemudian fa in kana li maslahatin fil ula, maka jika adalah karena satu kemaslahatan pada yang pertama, pada sebut kebaikan tersebut, pada sebut kebaikan tadi, ada satu kemaslahatan pada sebut kebaikan, ya, pada yang pertama tadi, ka'an ro'a, seperti bahwa melihat ianya seseorang, yaitu orang yang memandikan mayat, minal mayitil mubtadi'i, daripada mayat mubtadi', mayat yang ahli bid'ah, akan apa ia lihat? Amarata khairin, akan tanda kebaikan. Seseorang yang memandikan mayat melihat pada diri mayat yang ahli bid'ah, akan apa ia lihat? Akan tanda kebaikan. Ini fala yusannu dzikruha, ini tidak disunahkan akan sebutnya. Ini maksud kemaslahatan tadi. Apabila dilihat daripada jenazah seorang ahli bid'ah, ya, atau orang yang fasik misalnya, satu tanda kebaikan, ini tidak sunnah disebut-sebutkan. Tetapi yaktumuha, tetapi hendaklah orang yang memandikan mayat menyembunyikan tanda kebaikan tersebut, li'alla, tujuannya untuk tidak disebutkan kebaikan-kebaikan pada jenazah yang ahli bid'ah ataupun orang fasik, supaya bahwa dia tidak menjadi panutan oleh manusia yang lain, artinya tidak diikuti bid'ahnya oleh orang-orang yang lain. Nah, inilah bentuk kemaslahatannya. Maka kebaikan pada diri jenazah sehingga tidak sunnah disebutkan, supaya tidak menjadi panutan. Au fisaniyati, atau pada yang kedua, yaitu adanya keburukan pada diri jenazah. Tadi kan disebutkan haram sebutkan. Maka jika ada satu kemaslahatan seperti ka'an ro'a, seperti bahwa melihat ianya seseorang, si pemandi mayat atau pemandi jenazah, minal mayitil mubtadi'in, daripada mayat mubtadi', mayat yang ahli bid'ah, akan apa ia lihat? Amarata syarrin, akan tanda keburukan. Adza'aha, niscaya menceritakan, menyebarluaskan ianya, si pemandikan mayat, akannya tanda keburukan, lian zajiran nasu anha, supaya bahwa berpalinglah manusia anha, daripadanya tanda keburukan. Tadi kan di atas dibilang apabila adanya tanda keburukan pada jenazah maka haram sebut. Tetapi apabila ada satu kemaslahatan seperti terdapatnya pada diri si muqtadi, pada mayat si muqtadi ahli bid'ah, akan adanya tanda keburukan, ini justru tidak haram untuk disebutkan. Bahkan adza'aha, menceritakan ianya si pemandi mayat akannya tanda keburukan, untuk tujuan kemaslahatannya apa? Lian zajiran nasu, supaya bahwa menjauhlah manusia daripadanya tanda keburukan, sehingga manusia tidak mengikuti daripada perbuatan-perbuatan ahli bid'ah tersebut. Inilah kesunahan bagi orang yang memandikan mayat, yaitu orang yang bisa dipercaya, sehingga sunnah untuk menyebutkan apabila terdapatnya kebaikan-kebaikan pada jenazah, kemudian haram untuk menyebutkan apabila adanya keburukan-keburukan, kecuali apabila terjadi pada jenazah orang mubtadi, orang bid'ah misalnya, ataupun orang fasik. Apabila adanya tanda kebaikan maka tidak sunnah untuk disebarkan, apabila adanya tanda keburukan maka tidak haram untuk disebarkan, supaya ahli bid'ah atau orang fasik tersebut tidak menjadi panutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di video yang sangat singkat ini. Wallahu a'lam bishawab.